Halo semuanya, saya Audrey Wicaksana, saya dari MasterChef Indonesia Season ke-7 dan saya berada di Behind the Tattoos. Jadi aku dari 4 bersaudara, aku anak ketiga, aku anak yang paling bandel. Karena mungkin dulu tidak ada pencapaian, jadi hal-hal yang jelek itu aku takut. Jadi awalnya karena dulu pengen tato, takut dimarahin, akhirnya berani dikit itu tindik. Cuman sekarang udah gak pakai. Setelah sudah punya pencapaian dan bisa buktiin kalau memang aku bisa sukses di dunia F&B, yang dimana dulu papa aku gak bolehin aku jadi chef, sudah pembuktian akhirnya lebih berani untuk eksekusi. Kalau inspirasi nggak ada, cuman kalau lihat-lihat dari chef-chef senior sama di tempat kerja dan lain-lain itu kebanyakan pada pakai tato kan. Terus di 2017 waktu magang di Bali, apalagi orang Bali kan tato itu udah kayak culture gitu kan. Akhirnya pengen, cuman takut dimarahin mama. Tato aku ada di tangan sini. Awalnya cuma mau satu doang, tapi akhirnya penuh. Yang kedua ada di kaki, di sini. Tato ini yang armband, Wave, Kotoasa, terus ini Kamado Tanjiro. Kalau yang ini dari Genshin Impact, Kazuha, ada quotes-nya juga. Terus yang ini Aki dari Chainsaw Man, artisnya Aldi Rambi. Dia tato artis pertama yang nato aku dan bilang nanti bakal nambah lagi ya kamu ini gitu. Aku terus jawabnya, oh enggak lah ini terakhir, dan ternyata bener. Sampai akhirnya penuh. Terus kebetulan yang terakhirnya harusnya sama dia juga, tapi dia pulang kampung akhirnya sama seniman lain namanya Desi. Yang di kaki itu senimannya Kosondi dari Sondi Son Tattoo. Kan tato itu kan sekali seumur hidup, jadi sekali tempel ya udah nggak bisa dicopot gitu kan. Mau dihapus bisa, tapi kan males sekali ya. Sayang juga kan ngelukain kulit. Jadi sempat mikir kayak ukurannya pas kayak gimana, terus cocoknya kayak gimana. Aku diskusi sama orangnya juga, karena aku suka panel-panel. Akhirnya aku bikin panel-panel kayak gini. Bikin tato pertama kali 2023 itu di salah satu studio di Gading Serpong. Itu pertama kali tato dan mutusin buat bikin tato karena sakit hati. Yang tato pertama itu yang armband, karena 2017 masih takut, sekarang sudah berani. Akhirnya baru keturutan, ini ada armband. Terus yang atasnya ini biar beda. Pertamanya mau bikin black solid, cuman karena berubah pikiran, akhirnya bikinnya wave. Terus wave ini aku bikin buat ngelambangin hidup, kadang ada pasang surutnya. Jadi we have go with it, go with the flow. Garis ini untuk menuruti keinginan masa lalu, nggak mau besar-besar, yang penting ada aja. Sama karena aku chef, pengen punya tato pisau tapi sedikit berbeda. Jadi selain aku masak, aku juga hobi nge-game. Aku suka main game FPS, main Valorant. Terus ini adalah salah satu ultimate skill dari karakter di game itu. Jadi ini kunai. Sama yang terakhir, aku pengen tato-tato ini bisa menjadi motivasi aku juga. Selain reason utama sakit hati, penyesalan, terus ya namanya hidup ya, pasti ada pahit-pahitnya. Ini buat motivasi diri aku. Jadi aku ngasih ada Kotoasa dari Jepang. Bacanya Amadare Ishiwo Ukatsu. Kalau dari Inggris slow but steady. Jadi constant efforts itu bakal bikin kita sukses. Jadi karena hidup tuh kayak ombak, ada pasang surut, tapi kita nggak boleh tetap constantly kasih effort ke hidup kita buat mencapai sukses yang kita inginin. Kalau ini mah ya senang-senangan aja sih. Kalau yang tahu gamenya, kalau di tim itu buat memotivasi, dia bakal teriak, "What's this?" Tapi buat orang-orang yang nggak suka aku atau musuh aku bakal bilang, "Get out of my way." Get out of my way. Paling meaningful, ada satu quotes yang paling aku suka, itu yang ini. Ini dari anime Haikyuu. Kalau tulisannya kelihatan, ini bacanya Tobe atau terbang atau fly high. Karena manusia diciptakan tidak memiliki sayap, jadi kita harus mencari cara lain untuk bisa terbang. Saya wibu dan saya bangga. Motor ini berbeda-beda anime. Yang ini karakter favorit aku, namanya Kamado Tanjiro dari Demon Slayer. Yang bisa aku ambil nggak cuma karena wibu dan suka, cuman dari storyline-nya juga ada yang harus bisa kita ambil secara positif untuk ke hidup kita gitu sih. Sounds childish, cuman segala sesuatu, bahkan masalah pun bisa ambil positifnya kan, bener nggak? Dari karakter ini aku belajarnya di lagu yang selalu dipakai itu, meskipun sesusah apapun kondisinya, sesuram apapun masalahnya,
pasti ada sesuatu yang harus kita jaga. Maka dari itu jangan menyerah dan berusaha. Yang kita jaga macam-macam. Orang yang disayang atau apapun itu. Jadi harus tetap semangat terus. Ini Chainsaw Man, karakternya namanya Aki. Jadi setiap dia nggunain skillnya, dia harus ngorbanin salah satu tubuh dia karena kontrak dengan iblis. Setiap kekuatan yang besar pasti butuh pengorbanan yang besar juga. Jadi harus bijak juga dalam menggunakan kekuatan yang kamu miliki. Kalau yang Kazuha ini lebih kepada pelajaran hidup, makanya aku sandingin sama Kotowasa baru lagi namanya Kaizen. Itu eager to improve atau prinsip untuk berusaha untuk improve meskipun cuma 1%. Dia punya penyesalan di mana masa lalu dia tidak cukup kuat atau ragu dengan hati dia sendiri untuk menolong temannya dan berakhir temannya itu meninggal. Dia pada awalnya memakai penyesalan itu untuk menterpurukkan diri. Tapi one day di saat ketemu sama karakter utamanya, which is kita, dia akhirnya menggunakan penyesalan masa lalu sebagai pembelajaran. Maka dari itu dari game kita belajar, penyesalan gak selamanya membuat kita terpuruk, tapi pakailah penyesalan untuk pembelajaran kita di masa depan. Masuk. Yang di kaki sebenarnya sama kayak di tangan karakternya, cuman jauh lebih besar aja sih. Karena palingnya ini kan belum selesai, pengen tambahin side karakternya, trionya dia, ada Zenitsu sama Inosuke. Cuman masih belum karena jujur yang di kaki jauh lebih sakit. Jadi kayak oke, rehat dulu. Kalau disuruh hapus dan mati, kayaknya garis hitam ini aja. Kalau yang ini sayang, karena ada deep meaning-nya masing-masing dari karakter. Mungkin kalau nyeselnya itu, nyesel nggak tato lebih cepet ya, mungkin harusnya dari 2017 ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan secara lebih matang. Karena kan yang tato pertama itu kalau bisa dibilang, rancangannya cukup cepat. Yang sebenarnya aku cukup satisfied, tapi kalau persiapannya mungkin lebih panjang, lebih terkonsep, bisa jadi lebih bagus. Itu sih kalau nyeselnya sih. Kalau ngerubah personal branding, aku tidak merasakan itu. Tapi perubahan sudut pandang aku iya. Jadi namanya orang laki-laki tidak bercerita. Pasti bengong, either di WC, either di sofa, either waktu main game, atau bahkan ngobrol sama pasangan. Seringnya bengongnya, ya literally cuma bengong. Tapi kalau di saat aku bengong, akhirnya aku ingat, oh ya aku tatoan punya alasan. Terus aku lihat ada quotes-quotes yang udah aku pasang, ada karakter-karakter yang aku suka dan punya meaning yang aku pasang. Itu yang bisa menjadi motivasi tambahan buat aku sih. To be honest, karena aku sendiri pun cuek apa kata orang lain, jadi aku nggak begitu peka. Tapi sadar ya, mungkin pertamanya itu ada yang bilang rada takut kena tatoan. Karena kan stigma kan, yang nakal lah, berandal lah, apalah segala macam. Tapi begitu kenal kayak, oh ternyata Hello Kitty juga ya. Ya aku bilang di awal, karena ini seni, menjadi karakter, gampang diingat orang juga. Siapa sih chef yang tatonya wibu? Ya cuma Audrey Wicaksana. Sebenarnya aku pengen nambah, tato artis sebenarnya pengen aku coba itu ada di Gading Serpong yang bikin punya Kevin Cox. Namanya Jerry Tangkuro. Itu hasilnya bagus banget. Aku suka hasil dia yang bikin Agumon Evolution sampai ke Wargreymon satu sleeve sini itu. Itu kayak wah childhood memories itu ketanam banget gitu. Itu bagus sih. Cuman aku nggak mau Agumon tapi ke Guilmon. Tapi so far yang aku lihat Ko Sondison, thank you banget. Kamado Tanjiro di kaki bagus. Sama Ko Jerry Tangkuro, I'm looking forward to have tattoo with you. Chef Renata. Aku nggak expect tato yang di bahu dia itu kecombrang loh. Kecombrang, literally kecombrang. Kalau misal di belah tengahnya gitu, jepret gitu. Itu bentuk pori-porinya kecombrang. Tahu nggak expect? Aku pikir itu kayak, oh mungkin kayak hal yang lain kan. Ternyata itu kecombrang kayak, oh wow. Tato yang paling aneh yang pernah dilihat. Oh, salah satu karyawan. Jadi dia itu katanya mau ditato sama temen, bentuknya itu naga dua melingkar gitu. Biasanya kan koi kan. Nah, harusnya naga ada dua kayak gini. Dia cerita karena yang nato itu lagi mabuk, jadinya gak naga. Jadi kayak ulet pohon tau gak sih? Ijo gitu.
Jelek banget. Itu jelek banget sumpah. Niatnya naga malah jadi ulet-ulet itu, ulet-ulet pohon itu hijau-hijau berbulu gitu. Kupikir sengaja kan, ternyata ditatain teman gratis mabok, nggak jadi naga. Cacing boy. Buat kalian mau mulai tato, make sure kalian punya reason yang kuat. Jangan sampai kalian tato karena emosi dadakan yang singkat. Karena hidup itu cuma sekali, bukan berarti karena hidup sekali kamu main hajar, tapi harus dipikirin baik-baik. Dan harus belajar dari apa yang sudah kamu laluin. Ikan kue roti kukus, thank you banget udah diundang ke Behind the Tattoos.